Implicit leadership theory merupakan teori yang menyatakan bahwa individu memiliki persepsi tentang pemimpin yang ideal. Teori ini menyoroti bagaimana orang cenderung menerima atau menolak seseorang sebagai pemimpin berdasarkan bias dan persepsi bawah sadar mereka. INFJ sebagai tipe kepribadian dalam sistem MBTI seringkali dianggap sebagai pemimpin yang tidak mencolok tetapi memiliki pengaruh besar dalam jangka panjang. Mereka tidak selalu terlihat sebagai pemimpin karismatik yang memimpin di garis depan seperti ENTJ atau ENFJ. Tetapi INFJ seringkali membentuk narasi dan visi yang kemudian diadopsi oleh orang lain, membuat mereka menjadi shadow leader atau quiet influencer. Untuk memahami bagaimana INFJ beroperasi dalam kerangka implicit leadership theory, kita harus menggali berbagai aspek mendalam, mulai dari bagaimana mereka dipersepsikan, bagaimana mereka memimpin secara implisit, dan bagaimana mekanisme kepemimpinan mereka bekerja di berbagai situasi. Kalau begitu, seperti biasa, simak selengkapnya. Implicit leadership theory menyatakan bahwa seseorang akan lebih mudah dianggap sebagai pemimpin jika mereka sesuai dengan prototipe kepemimpinan yang diterima oleh kelompok sosial tersebut. Secara umum, INFJ memang tidak langsung dikenali sebagai pemimpin karena mereka tidak agresif atau dominan secara eksplisit seperti tipe kepemimpinan konvensional ENTJ maupun ESTJ. Tipe kepribadian INFJ lebih suka bekerja banyak di balik layar dan menghindari spotlight secara langsung. Mereka memimpin melalui gagasan dan visi, bukan instruksi langsung. Individu ini cenderung lebih fokus pada dampak jangka panjang daripada pengaruh instan. Namun karena INFJ memiliki karakteristik yang kuat dalam aspek moralitas, visi, dan kedalaman analisis, mereka sering dianggap sebagai pemimpin dalam kondisi tertentu. Faktor yang membuat INFJ dikenali sebagai pemimpin ialah kedalaman wawasan dan kejelian strategis yang dimilikinya. INFJ sendiri memiliki introverted intuition dominan. Ini merupakan fungsi kognitif yang memungkinkan mereka dapat melihat pola jangka panjang dan memprediksi hasil sebelum orang lain menyadarinya. Hal ini membuat mereka terlihat seperti visioner yang memiliki kebijaksanaan unik dan seringkali jadi dihormati dan dicari untuk sekedar memberi masukan atau nasihat. Selain itu, tipe kepribadian INFJ juga memiliki otoritas moral yang sudah diakui. Fungsi kognitif sekunder mereka, extraverted feeling, membuat tipe kepribadian ini sadar akan dinamika sosial dan kebutuhan orang lain. Mereka sering dianggap sebagai individu yang bijaksana, adil, dan memiliki moralitas yang kuat, yang membuat orang lain melihat mereka sebagai figur kepemimpinan etis. INFJ juga memiliki kemampuan manipulatif tersembunyi. Mereka tidak menggunakan pendekatan kepemimpinan secara langsung, tetapi lebih ke social engineering, di mana ia secara strategis akan menanam ide-ide di benak orang lain dan membentuk keputusan tanpa terlihat memaksa. Ini adalah bentuk covert leadership yang seringkali tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Tipe kepribadian INFJ sering dianggap sebagai figur spiritual, mentor, atau pemimpin intelektual karena mereka sering berbicara dengan kedalaman yang sulit dicapai oleh orang lain. Mereka tidak memimpin dengan komando, tetapi dengan narasi yang menggugah kesadaran orang lain. Sedangkan faktor yang membuat INFJ tidak dianggap sebagai pemimpin secara langsung ialah kurangnya dominasi eksternal. Individu ini tidak seperti ENTJ atau ESTJ yang menunjukkan kepemimpinan dengan kontrol langsung. INFJ lebih memilih memimpin dari bayangan atau balik layar. Hal ini bisa membuat mereka tampak pasif atau kurang tegas bagi orang yang mencari pemimpin yang otoritatif. Selain itu, mereka juga terlalu fokus pada jangka panjang. INFJ sering berpikir dalam skala bertahun-tahun atau bahkan dekade, sementara kebanyakan orang ingin melihat kepemimpinan yang menghasilkan dampak yang instan. Ini bisa membuat mereka terlihat lambat atau tidak cukup aktif dalam pengambilan keputusan pragmatis. Apalagi tipe kepribadian ini juga kesulitan dalam eksekusi langsung. INFJ lebih kuat dalam membentuk ide dan strategi,
Tetapi jika dalam hal eksekusi operasional, biasanya itu bukanlah keunggulan utama mereka. Individu ini membutuhkan eksekutor yang dapat merealisasikan visi mereka, seperti contohnya tipe kepribadian ISTP atau INTJ. Itulah INFJ dipersepsikan dalam Implicit Leadership Theory. Meskipun INFJ bukan pemimpin tradisional, mereka tetap memiliki dampak besar dalam kepemimpinan melalui visi dan narasi, melalui koneksi emosional, melalui psikologi dan strategi, hingga melalui delegasi dan kolaborasi tersembunyi. Untuk kepemimpinan melalui visi dan narasi, INFJ tidak memimpin dengan mengontrol orang lain secara langsung, melainkan mereka akan menciptakan kerangka berpikir dan narasi yang kemudian diadopsi oleh orang lain. Mereka akan mempengaruhi cara orang berpikir dengan menyebarkan ide yang menarik dan mendalam. Orang lain seringkali berpikir bahwa mereka membuat keputusan sendiri, padahal INFJ telah mempengaruhi perspektif mereka jauh sebelumnya. Untuk kepemimpinan melalui koneksi emosional, INFJ menggunakan extraverted feeling untuk memahami kebutuhan emosional orang lain dan membangun loyalitas melalui empati. Mereka jarang memberi perintah secara eksplisit, tetapi orang lain akan merasa terinspirasi untuk mengikuti mereka karena kedalaman hubungan yang telah terbangun. Sementara untuk kepemimpinan melalui delegasi dan kolaborasi tersembunyi, INFJ seringkali menginspirasi pemimpin lain untuk bertindak berdasarkan visi mereka. Mereka mungkin tidak terlihat sebagai penggerak utama, tetapi banyak keputusan yang diambil oleh pemimpin ekstrovert sebenarnya terpengaruh oleh gagasan INFJ. Untuk kepemimpinan melalui psikologi dan strategi, rata-rata INFJ memang memahami psikologi manusia dengan sangat baik. Ini memungkinkan mereka untuk memimpin tanpa terlihat memimpin. Mereka cukup sering memainkan peran sebagai advisor atau counselor, tetapi pada kenyataannya mereka adalah arsitek di balik keputusan besar yang diambil orang lain. Ciri khas kepemimpinan INFJ dalam kerangka Implicit Leadership Theory ialah dipercaya karena kebijaksanaan dan visi jangka panjangnya. Penggunaan strategi pengaruh tak langsung daripada kontrol langsung, mampu menciptakan narasi besar yang menggerakkan banyak orang. Memimpin dengan empati dan koneksi emosional, serta menjadi sosok yang diikuti karena kedalaman wawasan yang dimiliki. Namun INFJ sendiri juga menghadapi tantangan besar karena mereka seringkali kurang dominan dalam gaya kepemimpinan tradisional. Sulit mengeksekusi visi tanpa bantuan eksekutor yang lebih praktis, terlalu berpikir jangka panjang sehingga bisa terlihat lamban atau tidak efektif secara langsung. Salah satu mekanisme psikologis yang membuat INFJ unik dalam Implicit Leadership Theory adalah the shadow influence, yakni INFJ sebagai pemimpin yang tidak disadari. INFJ tidak menampilkan kepemimpinan secara eksplisit, tetapi mereka membentuk pemimpin lain melalui pengaruh psikologis yang mendalam. Mereka menggunakan 4 strategi utama dalam shadow leadership-nya, yakni priming effect, moral framing, silent steering, dan strategic withdrawal. Dalam priming effect, mereka akan menanamkan gagasan kepada seseorang secara halus, agar orang tersebut berpikir bahwa ide itu berasal dari dirinya sendiri. Dalam moral framing, mereka akan mengemas ide dalam bahasa nilai dan moral yang membuat orang lain sulit menolaknya. Dalam silent steering, mereka akan memberi petunjuk kecil yang membuat orang lain merasa bahwa mereka sampai pada keputusan sendiri, padahal sudah diarahkan sebelumnya. Dan dalam strategic withdrawal, individu ini akan menghilang sejenak dari percakapan setelah menyampaikan ide, agar ide tersebut berkembang secara organik dalam pikiran orang lain. INFJ jarang dikenal sebagai pemimpin formal, tetapi mereka seringkali menjadi visioner dan penggerak utama di balik perubahan besar. Studi kasus kepemimpinan INFJ dalam sejarah ialah Mahatma Gandhi, revolusi tanpa kekerasan. Gandhi tidak menggunakan kepemimpinan agresif, akan tetapi justru menginspirasi jutaan orang melalui strategi moral dan spiritual. Dia mengarahkan opini publik dan menciptakan narasi besar yang membuat rakyat India merasa bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang benar.
Dia tidak memaksa orang untuk mengikuti, tetapi memberikan visi yang begitu kuat, sehingga orang lain merasa itu adalah panggilan hati mereka sendiri. Lalu ada Carl Jung dengan psikologi analitiknya. Carl Jung adalah sosok yang tidak mendominasi percakapan, tetapi gagasannya membentuk dasar pemikiran psikologi modern. Dia memengaruhi banyak pemikir besar lainnya, tanpa perlu menjadi figur pemimpin yang terlihat. INFJ sering bekerja dengan cara ini. Mereka bukan orang yang mengambil posisi puncak, tetapi ide mereka berpotensi tinggi bisa tetap hidup selama berabad-abad. Ada juga Nelson Mandela untuk kepemimpinan dari bayangan. Mandela tidak hanya menjadi pemimpin karena posisinya, tetapi karena dia mampu memahami psikologi sosial dan mengarahkan kesadaran kolektif. Dia menggunakan strategi sosial dan moral framing untuk membuat narasi keadilan yang tidak bisa ditolak oleh dunia internasional. Polanya selalu sama. INFJ tidak langsung memimpin, mereka membangun narasi yang kuat, mereka membuat orang lain merasa bahwa mereka membuat keputusan sendiri, serta ide mereka hidup lebih lama dibanding eksistensi dirinya sendiri. Hal yang harus dikembangkan agar INFJ dapat mengoptimalkan gaya kepemimpinannya ialah gunakan kejelasan visi dengan lebih terstruktur. INFJ seringkali memiliki gagasan besar, tetapi sulit menjelaskannya dengan sederhana. Menggunakan kerangka berpikir yang lebih pragmatis akan membantu mereka membuat ide mereka lebih mudah untuk diikuti. Jangan takut mengambil posisi di depan jika itu memang diperlukan. INFJ seringkali merasa tidak nyaman berada di pusat perhatian, namun dalam beberapa kasus mereka harus berani tampil sebagai pemimpin yang lebih eksplisit. Kolaborasi dengan tipe yang lebih eksekutor juga dapat membantu mereka untuk mengoptimalkan gaya kepemimpinannya, karena INFJ lebih baik dalam membentuk strategi dan visi, dan mereka seringkali lemah dalam eksekusi. Bekerja dengan tipe kepribadian seperti ENTJ, ESTJ, atau ESTP bisa membantu mereka merealisasikan ide dengan lebih baik. Mereka harus manfaatkan media dan teknologi untuk penyebaran idenya. Tipe kepribadian INFJ lebih efektif dalam menyampaikan ide melalui tulisan, video, atau platform yang memungkinkan narasi berkembang secara luas. Ini bisa menjadi cara untuk membangun kepemimpinan tanpa harus tampil secara langsung. Kesimpulannya, sebagian besar orang memiliki bias bahwa pemimpin harus berbicara banyak, dominan, dan terlihat percaya diri. INFJ seringkali dipersepsikan sebagai penasihat daripada pemimpin karena mereka lebih memilih berbicara dalam situasi yang benar-benar berdampak. Namun dalam lingkungan yang menghargai kebijaksanaan dan moralitas, INFJ bisa menjadi pemimpin yang ideal. Sebagai pemimpin paradoksal, INFJ bukanlah pemimpin yang lantang, tetapi merekalah yang mengarahkan arus kesadaran kolektif tanpa perlu mengangkat suara. Mereka tidak selalu berdiri di garis depan, akan tetapi jejak mereka tertanam dalam pemikiran, moralitas, dan perubahan yang bertahan lebih lama dari hidup mereka sendiri. Kepemimpinan mereka tidak mengandalkan dominasi, melainkan visi yang begitu kuat hingga orang lain merasa itu adalah bagian dari diri mereka sendiri. Pada akhirnya, INFJ bukan hanya pemimpin bayangan, melainkan merupakan arsitek tak terlihat dari dunia yang terus berkembang. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.